Taslih TV. Memang cukup banyak ya orang-orang yang semangat hijrah. Tapi mereka itu semangatnya di satu sisi aja gitu ya. Misalnya ketika melihat fenomena, kalau dulu itu rame-ramenya fenomena jihad biasanya. 10 tahun yang lalu nih. Iya, itu kan ya. Jihad. Jadi ketika mereka ini mulai simpati terhadap Palestina, Irak, Suriah, negeri-negeri yang betul lah. dihabisi lah ya. Akhirnya mereka ada rasa, oh saya harus membela Islam. Berangkat dari situ ya? Berangkat dari situ. Itu teman-teman saya banyak yang begitu. Ya cuma ketika mereka ini masuk atau menceburkan diri ya dalam Islam, ya mereka fokus mengkaji masalah jihad aja gitu kan. Parsial gitu kan. Atau misalnya ada sebagian orang yang, wah kita ini ibadah kayak kurang nyunah gitu kan. Berarti kita harus kembali kepada sunnah. Tapi akhirnya parsial juga kan di situ aja gitu. Nah ini, dan memang sampai sekarang benar banget itu. Apalagi sekarang ditambah dengan fenomena medsos. Makin aja. Orang bisa berbicara apapun di medsos mereka, ngupload apapun, nulis apapun, ngomentarin siapapun. Bebas, bahkan para ulama pun kena diposisikan sebagai orang yang sama dengan mereka derajatnya gitu kan. Seolah-olah ya mereka laki-laki, kita laki-laki gitu kan ya. Hum rijal, nahnu rijal gitu, apa sih bedanya gitu kan. Nah ini mungkin berangkat dari ketidaktepatan dalam memahami Islam itu sendiri atau dalam masuk ke dalam Islamnya. Artinya gini, ketika kita memahami Islam kan harusnya kita tahu loh apa sih yang sebenarnya diwajibkan oleh Islam. Itu kan harusnya fokusnya kan itu. Ketika kita ingin, saya nih dulu kayaknya katakanlah jahiliyah gitu. Sekarang saya pengen kembali pada Islam. Nah, harusnya kan kita tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Islam gitu, yang fardu ain begitu kan. Yang wajib-wajib dulu gitu. Makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu ketika mereka berbicara misalnya orang yang baru masuk Islam itu mesti belajar apa sih? Kan jelasnya. Misalnya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin bilang, kalau ada orang masuk Islam di waktu duha, maka yang pertama kali dia wajib pelajari adalah syahadat. Ya, belajar syahadat dulu. Menjelang zuhur, wajib belajar apa? Fikih sholat. Karena udah mau sholat. Dia. Begitu kan. Ketika kita berbicara fikih sholat aja dulu. Ya, di dalam sholat itu kan sebetulnya ada apa? Salah satunya ada rukun qauli, rukun bacaan. Rukun itu nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh ditinggalin kan. Yang namanya rukun itu harus ada. Iya. Mempengaruhi keabsahan sholat itu sendiri. Dan di antara rukun qauli apa? Baca Al-Fatihah. Nah ini yang sering terlupa. Kebanyakan orang justru fokusnya itu di apa? Di yang sunnah-sunnah. Contohnya, bacaan yang paling nyunah itu istiftah yang mana? Bener nggak? Bener nggak? Ngangkat tangan yang paling nyunah yang mana? Iftitah gitu-gitu ya. Itu sunnah kan? Mau baca kagak baca nggak masalah sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Ngangkat tangan sholat, ribut orang. Ada yang sampai dada. Diantar telinga. Sampai ribut masalah itu. Akhirnya nggak fokusnya. Yang rukunnya nggak pernah diomongin. Baik. Ya. Atau misalnya bacaan tasbih di ruku sama di sujud. Subhanarabbiyal azim atau subhanakallahumma, ini kan bisa ribut. Iya. Padahal sunnah, lagi-lagi itu sunnah. Ini digerakin jari juga kan. Jari. Iya. Jadi fokusnya itu yang justru bukan esensinya. Bukan esensi. Ya. Padahal harusnya yang rukunnya dulu nih. Sholat itu mesti ngapain aja sih? Iya. Salah satunya apa? Baca Al-Fatihah. Itu rukun. Seenggaknya minimal menurut jumhur ya. Mayoritas ulama walaupun kalau nggak salah mutaakhirin Hanafiyah ya yang bilang bukan rukun, tapi mereka bilangnya wajib. Itu sama aja sebenarnya kan. Nah harusnya ketika kita tahu bahwa membaca surat Al-Fatihah itu rukun, maka harusnya dipelajari juga dong cara baca yang benarnya kayak gimana, cara baca yang memenuhi syaratnya itu kayak gimana, kan itu ada di kitab-kitab fikih. Ya sampai dibahas itu kalau di kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i khususnya sampai dibahas tasydid di surat Al-Fatihah. Bayangin coba. Saking pentingnya ngejaga tasydid surat Al-Fatihah. Antum bayangin. Itu artinya seorang muslim yang dia mau berislam dengan benar nggak bisa tuh ninggalin yang penting-penting kayak Al-Fatihah itu. Betul, nggak bisa. Hukumnya fardu ain. Makanya ada sebuah syair ya di Manzumah Tanbihat litilawati suratul Fatihah. An-Nazim bilang qalu apa namanya? Fardu ya.
di bait yang berikutnya itu ada kalimat begini, la siyama fatihatal ayati falahnu fiha yubtilus sholati. Jadi yang namanya belajar Al-Qur'an itu fardu ain. Fardu ain. Lebih-lebih surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kekeliruan dalam surat Al-Fatihah bisa membatalkan salat. Dan ini kalau kita lihat fatwa para ulama salaf, cukup berat. Gak boleh ya sholat orang yang paham atau bisa baca Al-Fatihah bagus di belakang imam yang... Iya, itu salah satu fatwanya juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat fotonya Al-Juwaini, salah satu ulama besar di madzhab Syafi'i, beliau bilang kalau misalnya ada orang nih sholat, terus dia nggak belajar Al-Fatihah, terus baca Al-Fatihah itu nggak benar. Nggak benernya bukan karena nggak bisa, karena nggak mau belajar nih. Maka orang yang seperti ini, pertama sholatnya nggak sah. Oh gitu ya? Yang kedua, yang kemarin-kemarin dia nggak belajar, wajib diqodho. Ya oke lah, fatwa ini nggak mungkin kita fatwakan. Iya. Cuma menunjukkan bagaimana perhatian para ulama untuk memperbaiki surat Al-Fatihah. Taslih TV.